Jika di video-video sebelumnya saya sudah membahas soal simulasi KSN fisika yang dikeluarkan oleh Pusplasmas ya dari soal yang saya dapatkan dari berbagai tipe, dan di video ini kita akan mencoba membuat prediksi soal KSN fisika SMA tahun 2021. Nah, soal ini saya susun dari berbagai referensi yang ya tingkat kesulitannya hampir-hampir mirip dengan soal-soal simulasi itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa dijadikan referensi untuk belajar saja ya. Jangan dibuat ini sebagai bocoran, tapi jadikanlah ini sebagai referensi belajar. Nah, caranya adalah sebelum saya lanjutkan ke video pembahasannya, teman-teman screenshot dulu ini layar ini atau di pause dulu, kemudian coba dulu mengerjakan soalnya sebelum nanti saya buat pembahasannya. Oke ya, sekarang bisa teman-teman mulai mengerjakan soalnya. Nanti kita lihat bagaimana penjelasan atau pembahasan dari soal ini. Oke, sudah dicoba ya. Kalau sudah dicoba, nanti kita belajar bersama ya. Kita lihat bagaimana soal ini kita selesaikan. Oke, sekarang kita lanjut membahas solusi atau jawaban dari soal ini. Oke ya, ini tadi soalnya. Tentunya teman-teman sudah mencoba juga. Nah, nanti kita matchkan jawabannya. Oke, kita baca dulu soalnya. Sebuah titik bergerak pada bidang XY yang memenuhi persamaan X sama dengan AT dan Y sama dengan AT dalam kurung 1 min BT dengan A dan B adalah konstanta positif yang nilainya masing-masing 2 meter per sekon dan 4 per sekon. Vektor kecepatan dan percepatan membentuk sudut 45 derajat terjadi pada saat atau pada waktu titik-titik sekon. Oke ya, jadi yang pertama kita tuliskan dulu fungsi X-nya ya berdasarkan variabel A dan berdasarkan konstanta A dan B yang diberikan oleh soal. Jadi kita punya nilai X itu sama dengan AT, jadi 2T. Kemudian nilai Y-nya berarti sama dengan 2T, A-nya kan 2 kan? 2T dalam kurung 1 min B-nya 4, 4T. Atau kita sederhanakan jadi 2T dikurang 8T kuadrat. Nah ini nilai Y-nya. Oke, sudah kita dapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian yang diminta di soal adalah kita diminta untuk mencari ya waktu saat vektor kecepatan dan percepatannya membentuk sudut 45 derajat. Nah, karena yang diminta itu kecepatan dan percepatan, maka mau tidak mau kita harus mencari vektor kecepatan dan vektor percepatannya ya berdasarkan informasi posisi dan posisi X dan Y dari soal itu. Oke, kita mulai dari kecepatan dulu. Vektor kecepatan bisa kita dapatkan ya. Vektor kecepatan itu kan kalau kita tulis secara umum, vektor V ya, itu kan sama dengan Vxi ditambah dengan Vyj kan kayak gitu. Sedangkan vektor percepatan kalau kita tulis itu sama dengan Axi ditambah dengan Ayj. Nah, kita tinggal mencari nilai Vx dan Vy-nya dari mana? Dari nilai X dan Y di sini. Teman-teman ingat bahwa kalau kita tahu nilai X, ya kan, maka kita bisa menentukan nilai Vx-nya dengan cara diturunkan. Jadi kita dari sini dapat Vx itu kan sama dengan dx dt, turunan X terhadap waktu, yaitu turunan dari 2T terhadap T ya, 2. Kemudian kita bisa juga cari AX. AX itu adalah turunan V terhadap T. Jadi dVx dt. Vx-nya 2. 2 itu kan konstan ya. Konstan kalau diturunkan terhadap waktu ya jawabannya 0 di sini. Oke, ini adalah Vx-nya. Sekarang kita tentukan nilai Vy-nya. Nah, Vy-nya bisa kita dapat dengan ide yang sama ya. Kita turunkan Y terhadap waktu. Jadi dy dt. Kemudian nilai Y-nya adalah ini, 2T min 8T kuadrat. Kalau kita turunkan berarti 2 dikurang 16T kuadrat. Nah, maaf, 16T ya, bukan T kuadrat. 2 dikurang 16T. Berarti kita sudah dapat Vy. Maka kita juga bisa cari Ay. Ay berarti turunan dari V terhadap waktu, dVy dt. Turunan dari 2 itu 0, turunan dari 16T, negatif 16T itu negatif 16. Nah, ini adalah Ay, ini adalah Ax. Ini adalah Vy, 2 min 16T, ini adalah Vx2. Maka vektor V-nya boleh kita tulis ya. Oke, vektor V-nya dan vektor A-nya masing-masing boleh kita tulis. Ini V. Ya, vektor V itu sama dengan Vxi berarti 2i ditambah Vyj. Vy-nya adalah 2 min 16. Berarti ditambah 2 negatif 16 Tj. Kemudian vektor A-nya boleh kita tulis AXI. AX-nya adalah 0. Berarti ya kita tulis, nggak usah ditulis ya, 0i gitu.
nanti 0 aja, ditambah AYC. AYC ini negatif 16. Oke, jadi ini negatif 16C. Atau cukup kita tulis minus 16C. Nah, gini aja ya. Jadi kita sudah punya vektor V dan vektor A. Pertanyaannya adalah, kapan dia membentuk sudut 45 antara vektor V dan vektor A itu? Nah, untuk menjawab soal ini ya, jadi menjawab pertanyaan kapan atau waktunya kapan, kecepatan dan percepatan membentuk sudut 45 derajat itu ada banyak ide, ada banyak metode ya. Jadi silakan teman-teman pakai metode yang teman-teman sudah temukan, itu nggak masalah. Nah, saya akan menggunakan metode atau cara seperti ini. Coba kita perhatikan ya, kita perhatikan bahwa vektor A itu kan arahnya selalu ke bawah kan, karena dia hanya mengarah ke sumbu Y di sini. Jadi vektor A itu arahnya ke bawah di sini. Ini vektor A. Ya, yang tidak lain adalah minus 16C. Dia hanya mengarah ke sumbu Y saja. Berarti karena A itu arahnya ke bawah, maka arah vektor V itu harus ke sini dong. Karena dia harus membentuk sudut 45 derajat dengan ini. Berarti arah vektor V-nya harus ke sini. Ya kan? Karena sudutnya harus 45 derajat. Nah, sekarang kita lihat vektor V. Vektor V itu kan isinya, oke, kita pakai warna hitam lagi. Vektor V itu kan isinya ada Vx, ada Vy kan. Oke, ini Vx dan ini ada Vy. Dan vektor V-nya itu kan ke sini. Lihat nih, vektor V itu ke sini, padahal vektor A sama vektor Vy ini kan berimpit kan. Vektor A juga di sini nih, vektor A. Berarti kalau di sini 45 derajat, maka yang ini juga sama, pasti 45 derajat. Nah, coba teman-teman perhatikan bentuknya. Karena vektor Vx dan vektor Vy itu saling tegak lurus, ya kan? Nah, bentuk sudut 45 derajat, maka nih 45 derajat, ini 45 derajat ya, kalau dijumlah berarti kan 90 kan, tegak lurus. Maka supaya bentuk ini atau keadaan ini bisa terpenuhi, ya kan? Dia pas di tengah-tengah 45 derajat, maka harus terpenuhi bahwa Vx-nya itu harus sama dengan Vy. Karena kalau Vx-nya nggak sama dengan Vy, nggak mungkin bisa membentuk 45 derajat di sini. Ya, kalau di sini, ingat kalau dia bisa membentuk 45 derajat kan dia harus segitiganya siku-siku sama kaki kan. Berarti kan kayak gini. Nah, kalau ini 45 derajat, ini A, sini juga harus A kan. Karena kalau sini nggak A, nggak mungkin bisa 45 derajat. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau misalkan kita menghendaki sudut di sini 45 derajat, maka syaratnya adalah Vx-nya harus sama dengan Vy. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena A-nya berimpit dengan Vy. Maka kalau kita mau mencari sudut antara vektor V dan A yang 45 derajat, ya kita tinggal melihat Vy di sini. Bisa ya. Berarti apa? Berarti kita tinggal tuliskan Vy itu ke bawah tuh, arahnya ke bawah. Berarti 2 min 16T, 2 min 16T, Vy-nya. Oke, saya tulis di sini dulu ya. Berarti Vy-nya itu harus sama dengan Vx. Nah, 2 min 16T arahnya ke bawah, berarti ini negatif kan? Negatif 2 min 16T harus sama dengan Vx-nya itu 2. Positif kan? Berarti ini negatif 2 plus 16T itu sama dengan 2. Atau 16T-nya sama dengan 2-nya lempar ke kanan, jadi 4 ya. 2 tambah 2, maka T-nya itu sama dengan 1/4 sekon. Nah, seperti itu salah satu alternatif idenya ya. Jadi kita tinggal mencari nilai Vy, kita samakan dengan Vx. Kenapa? Karena sudutnya pasti 45 derajat. Ya, kalau sudutnya 45 derajat, komponen ini sama ini ya, komponen yang sumbu X sama sumbu Y harus sama. Vy itu ke bawah, maka kita buat negatif nih di sini. Nilainya kan pasti ke bawah negatif kan. Negatifnya ini harus sama dengan nilai 2 itu. Nah, kita akan dapat nilai T-nya adalah 1/4 sekon. Nah, itu dia ya. Video ini kita bahas satu soal ini dulu. Nanti semoga ada waktu lagi untuk membuat video-video prediksi berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum menyaksikan video pembahasan simulasi, bisa lihat nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Ada 4 bagian, bisa teman-teman pelajari sebagai referensi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.